Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofinur Aulia Syifa dengan NIM 18011105050 dari kelas Review Jurnal Internasional 6D. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang telah saya lakukan sebelumnya. Baik, yang pertama adalah identitas jurnal yang telah saya review. Nama jurnal yang saya review adalah Mathematics Education Research Journal dengan judul Student Agency, Creative Reasoning and Collaboration in Mathematical Problem Solving, di mana penulis atau penelitinya yaitu Ellen Christine Solberg Hansen. Artikel jurnal ini dipublish pada tanggal 11 Maret 2021 dengan jumlah halaman 22 dan bersumber dari Springer. Volumenya volume ke-33 dengan isu ke-1. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dalam artikel jurnal yang telah saya review, tertera bahwa this paper aims to give detailed insights of interactional aspects of students' agency, reasoning, and collaboration in their attempt to solve a linear function problem together. Jadi, tujuan penelitian dari artikel jurnal yang telah saya review ini adalah untuk memberikan wawasan secara terperinci mengenai interaksi kelembagaan siswa, penalaran kreatif, dan kolaborasi siswa dalam upaya menyelesaikan masalah fungsi linier. Selanjutnya, tempat dan subjek penelitian. Di dalam artikel jurnal terdapat kalimat yang menerangkan bahwa for student pairs from a Norwegian upper secondary school. Jadi, tempat penelitian ini adalah SMA di Norwegia dengan jumlah subjek penelitian yaitu 8 siswa atau 4 pasang siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Di dalam artikel jurnal tertulis, the study is characterized as an instrumental case study. Jadi, metode penelitian artikel jurnal yang saya review ini adalah penelitian studi kasus berupa instrumental. Selanjutnya, analisis data. Dalam artikel jurnal tertulis bahwa the first step of analysis comprised the nothing longer sequence where students often met justification and explanation occur in mathematical properties a sequence of creative reasoning in SIMI-R, and then a second analytical step comprised the coding of each student's trends in the SIMI-R sequence with respect to collaborative process. And the last, the third step in the analytical process was to provide a thick description. Jadi, analisis data yang dilakukan pada artikel jurnal yang telah saya review ini adalah hal yang pertama yang dilakukan, mereka mengurutkan penalaran kreatif siswa menggunakan SIMI-R. Selanjutnya, analisis data yang dilakukan adalah pengkodean proses kolaboratif dalam urutan SIMI-R sebelumnya. Dan tahap terakhir penganalisisan datanya berupa deskriptif dari langkah pertama dan langkah kedua serta deskriptif dari interaksi siswanya.
Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan, penelitian ini menemukan interaksi antara kelembagaan siswa, penalaran kreatif, dan proses kolaboratif mempengaruhi interaksi siswa-siswa. Selain itu, melihat peran siswa secara berpasangan kolaborasi, mempertimbangkan aspek interaksional, pola interaksi mereka berkembang dalam proses analisis terbagi menjadi interaksi dua arah dan interaksi satu arah. Karakteristik interaksi dua arah adalah siswa yang terlibat dengan peran serupa, saling mencoba untuk memahami ide satu sama lain, membuat saran, mendengarkan, dan menegosiasikan sifat matematika, dan bergantian mendorong proses pemecahan masalah. Sedangkan karakteristik untuk interaksi satu arah adalah siswa yang terlibat dengan peran yang berbeda dan hanya satu siswa yang memimpin percakapan dengan menjadi alasan utama dan membuat saran untuk memecahkan masalah yang coba dipahami oleh rekan sejawat dan terkadang berkontribusi dengan masukan ke hasil akhir dari urutan penalaran. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari jurnal yang saya review ini adalah peneliti mengungkapkan hasil penelitiannya secara detail sehingga penelitian mudah dipahami, serta literatur yang digunakan peneliti banyak sehingga dapat memperkuat penelitian tersebut. Sedangkan untuk kekurangannya, artikel jurnalnya terlalu panjang. Kaitan jurnal dengan kehidupan, manajemen, dan organisasi atau sosial. Studi ini menjelaskan dua pola interaksi dari 4 pasangan siswa, mendeskripsikan siswa saat berkolaborasi, dan penalaran tentang fungsi. Pola interaksional yang ditemukan dalam penelitian dapat menambah wawasan kita mengenai upaya siswa untuk berkolaborasi dan bernalar secara matematis dan menunjukkan pentingnya komponen dalam komunikasi matematika. Pola interaksional dalam interaksi dua arah dapat mendorong pembelajaran matematika melalui interaksi yang berkualitas. Jadi sekian hasil review jurnal internasional yang telah saya presentasikan. Sebelumnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.